Ya kilometer. Apa lampu ya? Woi, api. Banyak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan bertetangga itu sangat dianjurkan sekali ya. Bahkan itu mungkin salah satu tugas Pak RT, Pak RW yang memimpin rukun tetangga dan rukun warga agar warganya tetap rukun gitu. Dan apalagi jika warganya atau lingkungannya itu sesama muslim. Dan ini harusnya jadi contoh ya kalau umpamanya kerukunan bertetangga itu, apalagi kalau tetangganya atau lingkungannya adalah orang-orang muslim yang mengetahui bagaimana harus berbuat baik ke sesama manusia. Jangan saling membenci, jangan saling memusuhi dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan sebuah hadis ya, sebuah hadis yang harus dipahami bagaimana ini diterapkan di lingkungan gitu. Oke, kita langsung menuju hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya ingin memerintahkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak, kemudian saya akan mendatangi orang-orang yang salat di rumahnya tanpa uzur dan saya bakar rumah-rumah mereka. Nah, ini kalau umpamanya hadis ini kalau dipahami dengan sesuatu yang kurang paham itu akan berbahaya gitu. Main bakar-bakar rumah orang aja gitu kan. Nah, ini harus dipahami dengan betul. Dan bagaimana menyikapi hadis ini gitu. Ya, sebagaimana kita ketahui, mengkaji sebuah Al-Qur'an atau hadis itu harus ada perbandingan. Salah satunya ada perbandingan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya, ataupun memahami gaya bahasa tersebut, terjemah tersebut, ataupun kalau Quran itu ada tafsirnya ya. Tafsir itu memahami lebih jauh dari makna sebuah Al-Quran atau hadis ini. Dan jika kita perhatikan hadis tersebut, sebagai jawabannya, salah satu jawabannya adalah, sudahkah ada rumah yang hangus dibakar oleh Rasulullah SAW gara-gara penghuninya tidak jamaah ke masjid? Nggak ada kan? Nggak ada satupun hadis yang menceritakan bahwa rumah seseorang itu dibakar oleh Rasulullah SAW. Nggak ada. Jadi bahkan kita tidak pernah baca hadis yang menceritakan bahwa tokoh munafikin Madinah, yaitu Ubay bin Salul, mengungsi ke masjid gara-gara rumahnya dibakar umpamanya. Soalnya orang munafik itu kan ciri-cirinya malas untuk sholat, lalu rumahnya dibakar, lalu dia sekeluarga mengungsi ke masjid. Itu nggak ada hadis itu, nggak ada. Bahwa Nabi SAW bicara mau bakar rumah itu memang gaya bahasa khas orang Arab gitu ya. Kita harus bisa memahami gaya bahasa orang Arab, jangan salah paham dan fokus untuk sesuatu hal yang bisa memahami dengan benar. Kan beliau juga pernah mau mewajibkan siwak untuk umatnya setelah setiap kali sholat, tapi tidak jadi kan karena memberatkan bagi umatnya. Malah Nabi melarang kita lewat depan orang salat. Mendingan nunggu orang itu selesai salat, meski nunggu sampai 40 tahun. Nah, matanya ini ya, matan hadisnya begini. Andaikan seorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Coba kalau dipikir ya, sholat apa kok sampai kudu nunggu 40 tahun? Kaburu modar gitu. Emangnya dia nggak sholat, emang nggak makan, nggak tidur ya. Jadi maksudnya itu adalah gaya bahasa orang Arab gitu. Nah, kemudian ada hadis lagi nih ya, ini yang satu tema dengan hadis itu malah lebih parah. Jadi hadisnya begininya, isi hadisnya begini. Kalau ada seorang yang mencoba lewat di depan orang yang sedang sholat, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah.
karena sesungguhnya ia adalah setan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Ini berat ya kalau hadis Bukhari dan Muslim ini berat karena memang sanadnya kuat gitu. Kalau menyikapi hal-hal tersebut, apalagi hadis yang barusan, kalau orang lugu bisa saja keliru gitu, gara-gara kebelet ingin menjalankan hadis itu, jadi ya udah saya pingin jalanin hadis itu yang barusan, maka tiap mau ke masjid dia bawa golok. Ya cuma jaga-jaga aja, siapa tahu pas lagi sholat ada orang yang nekat mau lewat, kan tinggal bacok gitu. Gak usah repot-repot cari golok maksudnya. Ya salah gitu pemahamannya, wah gila gitu. Kasihan banget tuh orang yang jadi korbannya kan, bahaya itu. Jadi mau sholat apa mau perang gitu. Eh, Bener sih, rumahnya selamat nggak dibakar kan, emang wah ke masjid selamat rumahnya nggak dibakar nih gitu. Kan dia jamaah ke masjid juga. Pas mau pulang lehernya kena bacok gara-gara lewat orang sholat. Gila ya. Jadi intinya harus bisa memahami sebuah hadis itu apa dari berbagai sisi ya. Perbandingan antara satu hadis dengan yang lainnya. Kalau hadis itu perbandingan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, terus tafsir, terus gaya bahasanya juga harus diperhatikan gitu. Ya ini sebagai wawasan saja ketika menyikapi sebuah hadis harus benar-benar dipahami dengan sebenarnya gitu, karena nanti prakteknya akan bahaya kalau bisa memahami hadis sebuah hadis dengan salah gitu. Ya gitulah. Begitu juga banyak hal, sangat-sangat banyak sekali ini hadis-hadis yang seperti ini, bukan menyalahkan hadisnya, bukan apalagi menyalahkan Rasulullah SAW, bukan. Kita yang harus paham gitu, kita harus paham bahwa itu adalah salah satunya gaya bahasa ya. Mungkin terjemahnya coba cek gitu. Kalau tadi sih bukan masalah terjemahnya, emang jelas hadisnya begitu, cuman harus bisa memahami maksud gaya bahasa dari sebuah hadis gitu. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kabar 100.